Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Selamat siang juga, Kak. Oke, baik, Kak. Mungkin saya berterima kasih untuk waktu dan kesempatan Kakak untuk hadir pada sesi wawancara pada kali ini, dan mungkin sesi wawancara kali ini merupakan sesi pertemuan terakhir kita dari 3 pertemuan ya, Kak. Iya, Iya, Kak. karena sebelumnya yang kemarin itu sudah dilakukan sesi kedua, dan ini merupakan tahap terakhir sesi wawancara kita yang ketiga ya, Kak. Ya, Nah, Kak. mungkin kita bisa apa ya? Mungkin kita tidak perlu lagi perkenalan ya, Kak, karena mungkin di setiap wawancara itu kita sudah perkenalan diri. Mungkin juga Kakak mungkin capek atau sudah bosan untuk memperkenalkan diri secara terus-menerus, padahal kita sudah saling kenal ya, Kak. Iya, Nah, Kak. mungkin sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana kabar Kakak hari ini? Kabar saya lumayan baik ya, Kak. Ya, walaupun banyak sekali kayak tugas-tugas, tapi itu tidak mengurangi semangat saya karena menurut saya sedikit lagi libur, Kak. Jadi walaupun banyak tugas ya kita harus semangat karena sedikit lagi juga libur dan kita akan merasakan libur. Begitu sih, Kak. Oke, baik, Kak. Jadi perasaan Kakak ini ada senangnya juga ya, Kak, karena sudah sedikit lagi libur. Apakah Kakak kalau libur ini pulang kampung, Kak, atau Kakak ini asli Makassar? Saya tidak pulang kampung, Kak. Saya tidak asli Makassar, tapi saya juga tidak pulang kampung, Kak, karena memang setelah ujian itu mungkin saya akan menikmati libur ya, walaupun tidak banyak karena saya akan lanjut lagi ke SA ya, Kak, ke semester antara lah, Kak. Jadi Ya. memang dan ada beberapa matkul yang nanti saya akan ambil, jadi mau tidak mau itu mengurangi jatah libur saya, tapi ya semoga tidak terlalu berat ya, Kak, kayak ini karena palingan dipercepat juga, Kak, jadi kayak seminggu bisa 2 kali 3 kali pertemuan, jadi bisa lebih cepat selesai sih, Kak, begitu, Kak. Oke, baik, Kak. Jadi itu yang pengambilan. Oh, sebelumnya Kakak ini kalau tidak pulang kampung itu kenapa ya, Kak? Apakah selalu memang tidak pulang kampung? Bukan karena tidak pulang kampung, Kak, tapi karena kayak memang hal-hal yang tidak bisa juga untuk waktunya untuk pulang kampung menikmati libur, apalagi lumayan jauh ya, Kak, tapi orang tua saya sering juga datang kayak untuk orang tua saya datang juga kayak untuk mengecek kondisi saya, terus kayak melihat lagi aktivitas-aktivitas saya kembali seperti apa, kayak seperti yang saya bilang sebelumnya, Kak. Jadi orang tua saya itu tidak bisa terlalu membebaskan saya, melepaskan saya, jadi kadang orang tua saya yang datang ke saya, Kak. Oke, baik, Kak. Jadi kemudian, Kak, itu tadi yang diceritakan juga waktu liburan tak juga terpotong karena Kakak ini harus ikut esai ya, Kak. Itu memangnya awalnya kenapa, Kak? Iya, Kak, jadi awalnya itu IPK saya itu tidak mencukupi yang seharusnya, Kak. Ya bagaimana di, Kak, karena mungkin segitu ji saya kemampuanku yang bisa kuusahakan sekali, ku maksimalkan sekali, dan mungkin bisa ku balas nanti ke SA ini, Kak. Jadi karena IPK ku yang kurang, jadi harus mau tidak mau, Kak, harus aku korbankan kemarin satu mata kuliah, dan karena mata kuliah itu saya tidak ambil kemarin, jadi saya ambil itu kembali, Kak, di SA. Begitu sih, Kak. Oh, oke, baik, Kak. Kemudian, Kak, perjalanan Kakak ke sini itu lancar juga, tidak ada di kendala tak? Ada sih, Kak, kendala macet, terus motorku, Kak, sempat mati tadi, akinya habis, Kak, jadi agak lama, Kak, tadi di tempat sana, Kak, karena akinya ini tidak pernah dicas, jadi bagaimana dia mati tengah jalan, baru tidak ada yang tolong, Kak, tapi terakhir pas sudah kamu mulai frustasi baru ada yang tolong, Kak, begitu sih, Kak. Oh, itu sampai berapa jam Ki menunggu, Kak? Tiga. Mungkin sekitar 2 jam atau 1 jaman lebih lah, Kak, menunggu, Kak, itu pertolongan, Kak, sampai akhirnya datang, terus ternyata dicari tahu akinya yang habis, Kak, padahal kalau
orang bilang kayak begini, olinya kapan tidak ganti, tapi setahu saya setiap bulan saya selalu ganti oli. Ternyata akinya kak, dan itu di luar ekspektasi saya karena itu motor yang saya kendarai kayak masih baru juga. Jadi pas ku telepon orang tuaku, panik juga orang tuaku karena memang takut anaknya kenapa-napa ya kak, apalagi kayak jaga sekali kak, seperti itu kak. Oke, baik kak. Mungkin juga untuk kembali mengefisienkan waktu. Oh, saya juga tak lupa untuk mengingatkan kembali kak, di setiap sesi kita ini tidak luput dari kayak adanya perekaman suara audio dan juga foto dokumentasi. Apakah kakak bersedia? Iya kak, saya bersedia sekali kak. Oke, baik kak. Kemudian kak, durasi waktunya ini mungkin sudah kayak 20-30-an ya kak. Apakah kakak bersedia? Iya kak, saya bersedia sekali. Oke, baik kak. Mungkin kita langsung saja beralih pada beberapa pertanyaan ya kak. Iya kak. Oke, kemudian kak, saya ingin bertanya, bagaimana terkait dengan tekanan yang diberikan orang tua kakak yang berhubungan dengan harapan pada, apakah orang tua kakak itu memiliki harapan pada tuntutan kayak semisal akademik ataupun perilaku kak? Kayak kalau dari akademik itu haruskan ki untuk kayak selalu sempurna, kalau dari perilaku haruskan ki selalu kayak berperilaku baik atau bagaimana kak? Baik kak, kalau untuk nilai sendiri, akademik sendiri kak, orang tua saya tidak terlalu kayak mengharuskan saya mendapat, mungkin karena orang tua saya sudah sadar diri bahwa anaknya ini memiliki kemampuan kapasitas otak dan memori yang standar ya kak, bukan premium. Jadi mereka tidak mau terlalu tidak mau terlalu berharap lebih ke nilai akademik saya. Tapi kalau untuk perilaku pasti orang tua saya ini sekali kak, karena menurut mereka kan biasa perilaku, sifat segala macam itu turun dari orang tua. Jadi kadang mereka merasa kayak mereka tuh sudah cukup baik dalam berperilaku, jadi mereka menganggap bahwa saya juga harus memiliki perilaku yang baik. Jadi saya di situ lebih di over ke perilaku sih kak, karena katanya perilaku saya itu harus menggambarkan diri saya sendiri kak. Jadi kalau untuk akademik sendiri tidak terlalu ini kak, tapi kalau untuk perilaku sangat di ini sekali kak. Contohnya kayak misalnya kayak waktu itu pernah saya kayak waktu itu pulang terus ada kayak keluarga kumpul, mungkin karena capek sekali ke saya jadi lupa kak ucap salah, kayak cuma bicara kak kayak selamat siang, assalamualaikum, tapi singkat kayak itu pun dengan suara kecil dan mungkin orang tua saya tidak dengar, sehingga dia bilang kayak begini, jangan kayak hewan masuk tidak tahu ucapkan salam, seperti itu kak. Jadi memang saya diinikan sekali sifat-sifatku kayak harus ditetipkan dari perilaku, tutur kata dan lain sebagainya kak. Dan juga kak mungkin kayak jam pulang malamku itu kayak diatur sekali kak. Jam pulangku itu juga kayak diatur sekali kak. Jadi kayak orang-orang perilakuku tuh dilihat juga dari cara aku pulang malam. Misalnya anak perempuan yang baik menurutnya mereka itu pulangnya ndak malam-malam sekali kalau bukan kegiatan yang penting, dan kadang kalau kegiatan penting juga diantar sama orang tua. Dan untungnya karena kuliah kak, jadi sering kak dipantau sama kayak keluarga-keluarga yang ada di sini kak. Jadi mereka kadang datang di situ, saya harus menunjukkan sifat dan perilaku saya yang baik karena dari didikan orang tua saya. Jadi kadang laporan-laporan masuk misalnya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, kadang mereka juga mengomel ke saya kak, kadang marah, seperti itu sih kak. Oh, jadi kakak ini memang jadi memang kakak ini tertekan diberikan tekanan harapan terkait dengan lebih banyak ke perilaku ya kak? Iya kak. Iya, karena juga sempat tadi dijelaskan juga ditekan terkait dengan perilaku yang harus disiplin. Disiplinnya itu terkait dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dari orang tua tak ya kak? Iya kak, jadi kayak aturan-aturan yang ditetapkan orang tua saya walaupun saya jauh harus tetap dilakukan, karena memang ada yang kayak awasi saya kak. Jadi kayak keluarga-keluarga yang sering datang kayak cek misalnya isi kulkas saya, contohnya kayak alasannya mereka kayak isi cek kulkas, tapi kadang mereka kayak tinggal sampai lihat bagaimana perilaku saya, cara saya berinteraksi sama orang-orang dilihat kak. Terus kadang juga misalnya ada teman saya mendatang ke rumah, kadang mereka lihat bagaimana pertemanan saya,
apakah sesuai sama standar yang diberikan orang tua saya, kayak tidak boleh berteman sama orang yang membawa sifat buruk bagi saya, begitu sih Kak. Oke, baik Kak. Jadi kalau boleh tahu Kak, kalau dari harapan-harapan dari orang tua Kakak yang mengharuskan Kakak memperhatikan perilaku itu, respon tekanan apa yang Kakak alami dari hal itu Kak? Tekanan seperti apa, kayak berupa apa yang diakibatkan dari kayak terfokusnya orang tua harus bagus perilaku dan turuti aturannya? Mungkin Kak karena nenek saya itu lagi-lagi karena pola asuh dari nenek saya sebelumnya ya Kak, karena nenek saya itu orangnya sangat sangat tertib sekali, kayak ndak bisa sekali kita namanya kayak Ya. Ayo pegang. Mungkin bisa saya ulang Kak. Jadi tekanan yang saya rasakan itu kayak misalnya kayak tante saya, kayak orang tua saya itu kadang melihat sederet aktivitas saya walaupun saya rantau itu dari tante saya Kak, dari tante, om atau keluarga saya. Jadi kayak mungkin tekanan-tekanan yang diberikan itu mungkin lagi-lagi dari nenek saya ya Kak, nenek kakek saya. Jadi kayak mereka itu sangat bagaimana sangat ini sekali, tutur katanya itu harus dijaga sekali, ndak boleh. Dan memang saya pernah kayak menginap di rumahnya kakek nenek saya, dan memang lebih parah lagi didikannya mereka dari orang tua saya ternyata. Jadi kayak saya rasa mungkin saya mulai agak mendingan, tapi dan saya sudah rasakan itu kayak harus kita ini terus sopan, kayak ada batasannya, kayak misalnya kalau ada tamu ndak boleh keluar. Nah kalau misalnya mau maka dulu kita harus tahan sampai orang-orang kayak pulang dulu baru bisa ambil makanan atau apapun yang kita mau ambil, seperti itu sih Kak. Dan memang kayak saya bersyukur sebenarnya orang tua saya tidak terlalu kasih ketat seperti itu, kayak over sekali seperti nenek kakek saya Kak. Jadi kalau dan di situ saya mulai mengerti, oh ternyata ini yang dimaksud. Takutnya nenek saya lihat kalau misalnya orang tua saya tidak menerapkan kayak begitu, baru pas saya menginap di nenek saya melakukan hal yang sebaliknya, mungkin di situ saya akan mendapatkan masalah yang besar sekali Kak. Jadi apalagi kita tahu ya kalau nenek-nenek kakek-kakek itu sangat ini sekali Kak, kental dengan adat budaya. Jadi dimana kita diharuskan untuk bersikap sopan, sikap yang lembut, tutur kata yang halus. Nah sedangkan saya Kak kadang Kak tidak bisa seperti itu, dan ku usahakan selalu kalau misalnya dapat mereka, atau misalnya orang tua saya kadang ku perhalus lagi bahasaku kalau ada tante omku. Jadi situ ada tekanan-tekanan yang saya rasakan sih Kak. Oke, baik Kak. Kemudian Kak, kalau pada pengasuhan orang tua Kakak sendiri yang ketat itu, bagaimana pengendalian atas kehidupan Kakak? Apakah Kakak ini masih memiliki kendali atas hidup Kakak atau bagaimana? Bisakah Kakak menceritakan terkait hal itu? Kalau untuk kendali terhadap dirinya saya itu saya tidak memiliki kendali Kak. Seperti yang tadi saya mungkin saya pernah ceritakan sebelumnya di sesi kedua ya Kak, kalau kayak aturan-aturan yang diberikan orang tua saya itu kadang membuat saya takut untuk meminta izin ke orang tua saya, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi memang dari situ saya kalau mau dibilang kendali, kalau saya lihat dari cerita-cerita saya sebelumnya yang saya ceritakan tadi, saya tidak memiliki kendali penuh atas diri saya Kak. Jadi saya kayak memiliki batasan, dan belum tentu itu pun batasan-batasan itu belum tentu disetujui, kayak keinginan saya disetujui sama orang tua saya Kak. Jadi masih ada aturan-aturan yang harus memang saya terapkan lebih dalam lagi Kak, seperti itu. Oke, baik Kak. Jadi kayak kendali dalam hidup Kakak itu masih saja diatur oleh kedua orang tua Kakak ya Kak? Iya Kak, kadang juga om tante saya juga kayak ikut-ikut campur Kak, kayak bilang iya tidak bisa begitu junior, kayak Yuni harus beginilah, harus begitu. Jadi kadang ada campur tangan dari orang luar Kak. Kadang mereka juga kayak bilang provokasi ke orang tua saya, kayak sudah berlebihan sekali itu Yuni dalam berinteraksi lah, atau misalnya perilakunya dia Kak, atau misalnya jam pulangnya saya, padahal biasa saya kayak pulang
udah terlalu lama sih, tapi kayak bilang sudah masuk malam nih. Nah padahal pulang kak itu kayak jam 7 sih, masih dibilang batas wajar ya kak, karena kan masih ramai sekali ya di jalan. Tapi sudah dilarang-larang kak, kayak tambah dibilang sudah ini sekali mi itu Yuni dalam berkegiatan lah, interaksinya lah dan lain-lain seperti itu kak. Oke, baik Kak. Oke, baik Kak. Jadi terkait dengan dimana kebanyakan orang tua Kakak mendominasi terkait dengan adanya keputusan untuk kehidupan Kakak sendiri itu, apakah Kakak memiliki perlawanan atau bagaimana Kakak menghadapi hal tersebut? Baik kak, mungkin perlawanan yang saya lakukan biasa saya protes ya. Pertama pasti kita pernah protes, apalagi menurut kita itu kayak sudah tidak bisa ditolerin lagi, kayak diatur sekali mi kehidupan ta, dan tidak punya hak untuk, apalagi semenjak dewasa ya kak, apalagi sudah kak kuliah, jadi banyak sekali kayak ini baru yang harus kak ini kan, tapi interpretasikan, tapi karena tuntutan-tuntutan dan aturan-aturan dari orang tua saya, sehingga saya kayak kadang mengabaikan semua itu, begitu sih kak. Terus kayak misalnya memberontak, kadang saya juga kayak memberontak, kayak selain protes yang saya ucapkan, saya juga lakukan kayak tindakan kayak mencoba untuk memberontak, kayak seperti yang sebelumnya saya cerita, kayak saya sempat kayak lari dari rumah, terus kayak kayak bohongi orang tua saya, kayak saya ambil teman saya untuk kayak minta izin, seperti itu sih kak. Tapi memang orang tua saya kadang mungkin mereka sudah pernah mengalami seperti itu ya kak, jadi mereka kayak sudah kebal, dan saya kadang merasa kayak saya pernah protes juga, kayak bilang ini tuh hidup-hidupnya saya, kenapa kalian yang kayak orang tua, kenapa mau bapak selalu yang kayak terlalu ini ikut campur sekali, sedangkan kalian sudah tahu anaknya kalian tuh sudah semakin hari sudah semakin dewasa, tapi kenapa kayak tidak mencoba untuk memberikan kebebasan kepada saya sebagai anaknya. Kayak dia pasti sudah ditahu lah kalau anaknya ini sudah semakin dewasa, sudah semakin mengerti lah mana yang baik dan mana yang buruknya, tapi orang tua saya ini tidak pernah untuk memberikan kesempatan itu ya, walaupun mereka kayak kasih kesempatan kayak berkuliah jauh rantau begitu, tapi kan belum tentu kayak mereka lepas tangan, mereka masih menggunakan om tante saya atau keluarga saya untuk memantau saya. Jadi kayak walaupun jauh tetap saya kayak masih dikekang, masih berputar-putar di aturan-aturan seperti itu kak. Jadi bagaimana nih kak, kadang bosan kak juga memberontak dengan protesku itu percuma saya karena tidak didengar, tapi memang pernah sempat untuk mencoba melawan itu kak. Oke, baik kak. Kemudian waktu pas protes dan memberontaknya itu, apakah kakak mengeluarkan apakah kakak melepaskan sebuah emosi kayak semisal sedih atau beberapa emosi yang lain kak? Pada saat protes pasti banyak perdebatan antara orang tua dengan kakak sendiri. Gimana nih kak, kayak ini kak, kayak pernah juga sambil mengeluarkan protesku itu sambil kami nangis, tapi memang orang tua saya itu kayak mungkin sudah pernah ya, mereka mungkin sudah pernah alami, jadi kayak ini kayak gimana nih kak, kayak sudah kebal dengan cara-cara saya seperti itu, sehingga kayak kadang menangis kak, kayak kecewa kak, dari tatapan mata aku pasti orang tua aku sudah tahu kalau kecewa kak, tapi mereka tetap melakukan hal yang sama, tidak dulu kayak orang-orang tua lain, kayak udah bisa sekali melihat anaknya menangis. Jadi percuma kak saya menangis, percuma kak saya keluarkan emosiku kayak marah atau apa, karena memang kayak sudah kebal sekali orang tua saya dengan sifat-sifat saya seperti itu. Mungkin mereka kayak bagaimana nih kak, kadang sedih kak juga kalau pikir lagi kembali, kenapa begini sekali caranya pola asuh orang tuaku. Makanya kadang berpikir kak, kalau misalnya punya kak kehidupan sendiri, terus ada nanti anakku, dan maukah anakku merasakan hal yang seperti saya rasakan kak, karena memang tekanan yang diberikan itu walaupun secara tidak langsung dibilang, tapi yang diberikan itu tekanan secara langsung itu sangat ini sekali kak, kayak sangat kayak udah bisa sekali kita untuk capek, dan mungkin bisa kita trauma kak. Mungkin ini saya sudah masuk ke tahap kayak trauma kak, untuk kayak dengar
dengan cara kayak saya cerita tidak pernah didengar, saya ini tidak pernah dengar, biarpun kecewa aku saja kayak sudah kebal sekali orang tuaku sama itu semua begitu kak. Oke, baik Kak. Jadi kalau boleh tahu Kak, bisa Ki gambarkan Ki juga bagaimana tanggapan orang tua Kakak itu dalam dukungan emosional ataupun empati ketika Kakak itu merasa tertekan seperti itu tadi, sedih, apalagi kalau mungkin sedih itu di depan kedua orang tua pasti kayak beda Ki lagi dengan beda Ki lagi. Jadi kayak mau Kak tahu Ki bagaimana tanggapannya orang tua dalam menanggapi hal itu dalam terkait dengan dukungan emosional yang Kakak alami dengan pengasuhan yang ketat dari kedua orang tua Kak. Baik kak, kalau misalnya saya keluarkan semua emosi itu di depan mereka, pasti mereka diam dulu. Terus ketika saya sudah kecewa kayak menutup diri, mengurung diri di kamar, ibu saya selalu datang kayak kayak bilang, sudah dengar saja, apapun yang dilakukan orang tua itu selalu baik. Dan aturan-aturan yang kita buat itu tidak semata-mata membuatmu masuk jurang, tapi pasti ada lain waktu nanti pasti kayak bersyukur kok kalau untung saja orang tua aku itu mendidik saya seperti ini sehingga saya tidak salah jalan. Kadang mama saya, kadang juga saya kayak mencoba kayak tapi tidak sampai segitunya tuh, karena teman-temanku yang lain orang tuanya juga tidak dikasih begitu sekali pola asuhnya tapi sukses seperti itu sih kak. Jadi kita bahas. Oke kak, dan juga kalau misalnya masalah kayak dukungan dari orang tua mungkin saya rasakan kak, tapi ya saya rasakan tapi tidak terlalu besar dampaknya untuk saya. Kayak bagaimana kayak mereka walaupun mereka kasih dukungan tapi masih kayak ada aturan-aturannya yang dikeluarkan kak, jadi kayak merasa apalagi kayak dari awal juga aku rasa kasih sayangku itu kayak terbagi-bagi dan kayak bagaimana kakak kadang juga kok lihat kakak laki-lakiku kayak bebas jadi saja jalan, tapi saya tuh kayak setidaknya itu orang tua saya kayak bersikap adil lah, walaupun saya dilarang juga harusnya kakak saya juga dilarang kak. Jadi kayak bagaimana kadang dukungan orang tua saya walaupun seperti itu ya kadang mungkin karena faktor tidak terlalu dekat kak. Iya kak, karena kan kalau misalnya ada masalah atau apa jarang kak cerita kayak orang tuaku, karena memang kalau cerita kayak orang tuaku tuh selalu kayak dikekang-kekang begitu kak. Oke, baik Kak. Kemudian kalau terkait dengan bagaimana ruang lingkup dalam pengekspresian dalam diri Kakak sendiri itu bagaimana Kak? Bisa diulang kak? Terkait dengan mau Kak tahu bagaimana ruang lingkup kayak bagaimana kebebasan dalam pengekspresian diri. Kalau dari diri Kakak sendiri kan kalau otomatis dalam tadi penjelasan terkait dengan kan kita juga termasuk remaja yang strict parents toh Kak. Banyak juga batasan itu juga lagi tadi sempat kita ceritakan terkait dengan di mana kendali terkait dengan kehidupan segala macam yang mau diikuti itu tetap dibatasi oleh kedua orang tua jadi kayak muka tahu sampai di mana batas kayak pengekspresian yang bisa kita luapkan kayak bisa kita tunjukkan dalam keluarga itu sendiri Kak. Baik kak, mungkin kalau untuk ku luapkan ini emosiku biasa kayaknya terakhir 2 bulan lalu kak, karena itu yang ku bilang karena merasa sudah dewasa dan seharusnya tidak terlalu dilarang-larang seperti itu sih kak. Dan orang tua saya masih itu yang ku keluarkan, tapi karena tidak diterima baik jadi sudah daripada capek kak lagi, apalagi pusing kak juga sama tugas-tugasku, belum lagi harus kepikirkan hal itu, jadi takutku saya kayak lebih down lagi mentalku ketika aku paksa untuk kayak mengeluarkan ekspresiku tapi tidak didengarkan baik. Jadi menurutku percuma jadi kadang berpikir kak kalau sudah daripada pusing kak ini pikir orang tuaku seperti begitu kak kepada saya, dan karena anda mau kak juga terlalu beratkan pikiranku tuh kak, karena takut kau masuk ke dalam stres begitu kak, karena memang kayak gejala-gejala stres sudah sering saya alami kayak sakit kepala apa, mungkin karena sering memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak harus sih dipikirkan kak, seperti itu. Oke, baik Kak. Mungkin untuk
pertanyaan terakhir, saya ingin mengetahui terkait tentang bagaimana kakak bangkit dari semua pengasuhan ketat yang kakak terima, dari mulai aktivitas, kegiatan, kendali hidup sendiri itu banyak dibatasi oleh kedua orang tua. Itu bagaimana kakak bangkit dalam menghadapi hal itu semua, Kak? Baik Kak, kalau untuk saya cara menghadapinya, saya pertama-tama harus menerima semua itu dulu dan harus Kak lihat dulu sebenarnya apa dampak baik yang akan saya dapatkan ini supaya saya mudah untuk menerimanya. Karena kan maksudku saya kalau misalnya saya mau kayak mau memberikan diri saya kayak mau mendengarkan semuanya atau mau menerima semuanya, saya harus mampu untuk tahu dulu apa dampak baiknya supaya saya juga berusaha untuk oh ya sudah mungkin ini jalanku supaya yang harus saya lewati seperti itu sih Kak. Dan mungkin cara saya dalam menerima semua perlakuan orang tua saya itu dengan cara kayak ndak usah terlalu dipikirkan, jalani saja aturan-aturan yang ditentukan selagi masih di dalam batas wajar seperti itu Kak. Oke, baik Kak. Dalam artian menerima ini, apakah kakak menerima secara terpaksa atau menerima bagaimana, Kak? Pertama sih mungkin kita terpaksa ya Kak, mau tidak mau, karena memang kita sudah hadapi. Tapi lama kelamaan ketidakpaksaan itu menjadi biasa saja, kayak oh sudah biasa juga dia alami dari kecil, jadi mungkin akan terbiasa lambat laun dan memang terbukti sekarang sudah mulai terbiasa ya, walaupun ada tuntutan dari lain kayak mau kerja tugas sampai pulang malam, tapi setidaknya adalah usahaku memberikan pengertian ke orang tua dan biasa juga kadang kuberikan bukti-bukti supaya orang tua aku percaya Kak, seperti itu. Oke, baik Kak. Mungkin itulah tadi sesi terakhir dari pertemuan terakhir kita pula Kak. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas jawaban yang telah Kakak berikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Dan mungkin apakah Kakak masih masih memiliki pertanyaan atau jawaban yang perlu dipastikan Kak? Mungkin tidak ada sih Kak. Oke, baik Kak. Mungkin juga itu, semoga juga jawabannya dapat memenuhi penelitian dari saya. Saya ucapkan juga terima kasih banyak Kak. Mungkin sekian dari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama.